terganggu sama yang lain Bu. Oh iya, mau konseling berarti. Iya Bu. Kenapa? Silahkan duduk. Kenapa David? Jadi kalau misalnya aku lagi belajar itu Bu, Jadi biasanya tenang dulu. Jadi David, ya 8B kan? iya Bu. Kenapa? Ada apa? Jadi kalau misalnya aku lagi belajar itu Bu, suka terganggu sama hal yang lain. Kalau misalnya teh lagi belajar nih Bu, nah aku teh mau istirahat sedikit main HP, lihat medsos Bu. Terganggu oleh handphone. Iya, aku tuh cuman niatnya tuh cuman mau sebentar doang, tapi tau tehnya sejam 2 jam main medsosnya tuh nggak kerasa gitu Bu. Jadi ada fokusnya teralihkan Nah, mungkin oleh iya. sosmed. Hmm. Terus apa lagi yang bikin kamu ngerasa gak nyaman? Jadi males gitu. Ada nggak rasa males? Paling waktu belajar tuh kayak ngerasa bosan gitu Bu. Bosan. Iya. Contohnya? Contohnya tuh kayak kalau misalnya teh udah beres istirahat, belajar lagi, nulis sebentar, bosan main HP lagi, nah gitu. Bukan HP-nya dikumpulin ya harusnya. Waktu di rumah Bu. Oh, waktu di rumah. Kalau lagi di sekolah, Kalau di sekolah mungkin mah aman Bu. aman. Iya. Berarti di rumah mungkin karena suasananya beda ya. Iya. Kalau di sekolah mungkin ada ibu bapak guru, ada teman, mungkin lebih terkoneksi Iya. ya untuk belajarnya. Cuman terganggu pembelajaran di Di rumah. Berarti apa yang harus kamu lakukan kalau misalkan notisnya ada di handphone? Berarti hal-hal apa yang harus kamu hindari? Kalau menurut aku masih paling Bu, menyingkirkan HP-nya dulu dari pandangan aku. Jadi kayak dibatasi ya Iya. penggunaan handphonenya. Terus jam belajarnya diatur lagi mungkin ya, Iya. biar lebih fokus lagi. Mungkin kalau di rumah sekarang kan mau menghadapi UTS. Iya. Nah, lebih disiplin lagi. Mungkin ke orang tua, tolong dipegangin handphonenya biar aku fokus belajar. Iya. Nah, itu mungkin tips dari ibu. Terus kan menurut David, kalau misalnya David gak belajar di rumah, apakah cukup belajar di sekolah aja? Kurang sih Bu, kurang banget. Kurang banget. Iya. Nanti biasanya mengulang pelajaran atau membuka bab selanjutnya kalau misalnya Biasanya belajar. itu membuka bab selanjutnya Bu, kalau misalnya bab yang terakhir dipelajari itu udah mengerti Bu. Udah mengerti biasanya ingin mempersiapkan berarti ya. Iya. Berarti David udah bagus ya. Maksud Iya. ibu udah peduli sama kemampuan David ya. Kalau di sekolah berarti David masih bisa fokus. Mungkin untuk di rumah David harus lebih fokus lagi. Handphonenya boleh diatur lagi jam-jam penggunaan handphonenya ya. Terus rencana David ke depannya apa untuk mempersiapkan belajar semaksimal mungkin itu untuk apa gitu? Paling untuk mencari ilmu yang lebih tinggi lagi ya Bu, saya tuh kayak dia lebih tahu kalau misalnya pengetahuan tuh kayak gimana, pengetahuan IPS kayak gimana, ya kayak gitu. Jadi mungkin ketika guru menjelaskan David udah jauh lebih Ngerti, paham. ya. Terus ketika ada pertanyaan David bisa Bisa lebih menjawab, awal ya. menjawab. Nah, itu juga poin plus untuk David ya. Nah, mungkin rencana kedepannya bisa untuk nilai jauh lebih baik. Mungkin dia mendapatkan nilai yang jauh lebih baik. Mungkin nilainya juga untuk sekolah lanjutan ya. Iya. Gitu. Terus nanti juga mungkin bisa naik kelas dalam peringkat pertama gitu Iya. ya, kalau kita bisa mempersiapkan pembelajaran dengan lebih baik ya. Terus ada lagi kendalanya selain di rumah, selain handphone? Udah sih Bu, itu doang. Udah, berarti nyaman ya selama ini di sekolah, nyaman ya? Iya Bu. Oke, bisa ya mengikuti apa yang ibu sarankan? Bisa Bu. Apa tadi diulang sarannya? Sarannya bisa menjaga waktu-waktu bermain penggunaan handphone, terus bisa membatasi lagi penggunaan handphone, terus jaga lagi waktunya Terus handphonenya bisa dititip ke orang waktu tua. biar gak terganggu sama handphone waktu Biasanya belajar. di handphone ngeliat apa? Medsos sih Bu biasanya. Medsos, nggak main game? Enggak Bu. Emang asik ya kalau Iya. scroll? Oke, gitu aja paling dari ibu David. Iya. Terus nggak? Makasih Bu buat sarannya. Ya, sama-sama.